hadapan Tuhan. Setibanya untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami dan kami siap. Sesudah kami menaikkan pujian, rasa syukur kami kepadamu lewat pujian menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Hadirlah Tuhan pagi ini memberkati kami. Umat-Mu merindukan jamahan-Mu pagi ini, tanpa terkecuali siapapun kami. Kami merindukan lawatan Tuhan pagi ini, dan berkati kami pagi ini. Hamba yang terbatas, taruhkan hamba-Mu di belakang sumber kebenaran-Mu. Setiap kata dan kalimat yang hamba sampaikan sesungguhnya itu datang dari Tuhan dan memberkati kami semua. Yang lemah akan kuat, yang sakit disembuhkan, yang beban berat akan terlepas. Perjumpaan dengan Tuhan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sisa waktu dalam pemberitaan ini biar Roh Kudus ambil lagi. Kami siap untuk mendengarkannya. Yang siap mari katakan dengan saya. Sekali lagi dengan suara yang keras katakan. Kita tepuk tangan yang meriah lagi. Haleluya. Sekali lagi bilang haleluya. Sekali lagi bilang haleluya. Bilang haleluya. Silakan duduk. Betapa dahsyat pagi ini. Shalom. Pagi yang luar biasa, saya diberikan kesempatan untuk pertama kalinya Bapak Gembala dengan Ibu, sebuah kesempatan yang luar biasa saya boleh melayani di sini pagi. Saya tidak usah memperkenalkan karena waktu kita berjalan terus, karena 10-20 menit sudah selesai. Makanya kalau saya agak sedikit lari, ya nanti pulang baru merenungkan sendiri di rumah begitu. Oke, puji Tuhan. Oke, ini sudah ya tinggal kurang lebih 15 menit saya sampai. Ya, firman Tuhan. Oke, langsung saja. Nama saya tadi sudah disebut lewat doa. Terima kasih Pak. Oke. Saya pendeta Dimas Vinkreo. Marganya agak sulit-sulit sedikit karena marga dari luar sana begitu. Ya. Saya mengembalakan di Cibinong, di Celangka, Pabuaran Indah. Saya bekerja di Badan Pekerja Sinode Gereja Betel di Cempaka Putih sudah kurang lebih 20 tahun. Tetap rambut saya tidak berubah, tetap keriting begitu. Oke. Kalau dilihat dari rambutnya udah tahu dari bagian timur sana. Oke. Jangan terlalu banyak kesaksian, nanti waktunya habis. Nanti lain waktu saja gitu. Oke, kita buka Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-26. Makanya saya kalau lari-lari tangkap saja pakai. Ya, karena ini kan waktunya kayaknya gimana gitu ya. Karena memang darurat, ya kita harus ngomong tentang darurat ini. Saya akan ngomong tentang darurat. Oke. Mari kita buka Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-26. Satu ayat ini kita akan baca dengan suara yang keras dengan oke. 2, 3. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Sekali lagi saya baca. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaan. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Betapa ayat ini bilang begini, mengingat waktu darurat. Makanya saya ambil satu kata di sana, darurat. Bilang darurat. darurat. Bilang sama-sama darurat. Darurat. Dan hidup ini kita sedang ada dalam sisi yang darurat. Sebab itu Rasul Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, dia bilang, waktu ini darurat. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari yang kita lewati ini darurat adanya. Amin. Bilang amin. Jangan sampai pintu itu hancur dengan teriakan saya. Amin. Oke. Waktu ini darurat.
dipersiapkan. Saya boleh keluar sedikit? Boleh. Kamera foto saya enggak? Iya. Agak sedikit gantiin sedikit dong, oke? Oke, ya saya boleh keluar sedikit ya. Jangan di mimbar terus, oke? Waktu ini darurat. Makanya tema saya hari ini waktu darurat dari Tuhan. Kalau waktu darurat dari Tuhan, kita harus siap-siap. Amin. Poin-poin saya bisa keluar, ya? Oke, boleh mulai saja. Supaya saya harus lewatin. Iya, waktu darurat dari Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, ini darurat ada. Bapak Ibu, tahukah hari-hari yang kita lewati itu semua dilewati dengan sebuah darurat. Next. Yes. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bilang, sekarang saja kita lihat PPE level berapa sekarang di sini? Halo? Level 3 PPKE. Tetapi surat kemarin bilang boleh saja kita beribadah, tetapi harus prokes. Ini sudah darurat sebenarnya yang kita hadapi ini sekarang. Sudah setahun, hampir mau masuk 2 tahun, kita semua dalam keadaan darurat. Dengan aturan mereka bilang ini darurat, kerja kita pun dibatasi semua. Tahukah bahwa Rasul Paulus pun berkata bahwa ini darurat adanya. Next terus. Karena ini sudah 5 menit, dikit lagi selesai. Karena ini darurat. Oke terus. Keadaan sulit yang tidak, ini definisinya darurat adalah ini keadaan yang sulit yang tidak disangka-sangka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita bilang kita orang yang sehat, kita orang berada, ataukah kita bilang saya ini kan orang gagal, saya orang hebat, bukan. Tetapi ingat, hidup ini diwarnai dengan darurat. Keadaan yang situasi yang sementara yang tidak disangka-sangka akan datang. Bapak Ibu Saudara, orang berkata, oh pagi di sini gagal. Saya kuat karena saya dari bagian timur, orang bilang begitu. Tetapi waktu bulan Februari tanggal 11 saya kena COVID. Adakah saya bilang saya ini gagal? Nah, karena keadaan itu akan terjadi seperti itu. Next. Dan Markus bilang begini, kitab Markus 13 ayat 20 bilang ini, dan sekiranya Tuhan tidak mempersiapkan waktu, dengar baik-baik, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktu, maka dari segalanya yang hidup tidak akan ada selamanya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkatkan waktu. Yes. Di samping kiri kanan bilang begini, ini waktu di sini. Bilang, senyum saja dan kau yang kepala saja bilang begini, waktu di sini. Sekalipun senyumanmu tidak dilihat, waktu ini singkat, maka Tuhan dengar baik-baik. Alkitab di sana berkata begini, kamu adalah orang-orang pilihan, maka aku memberikan kesempatan untuk hidup di dalam waktu yang darurat itu. Sekali lagi, kau boleh berkata dalam hidupmu dan kau berkata begini, aku ini orang pilih Tuhan. Di tengah-tengah pilihan itulah engkau mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Karena Tuhan beri kesempatan kau masih hidup. Tahukah hari-hari ini yang kita sudah lewati, mungkin teman dekat kita atau suami kita, mungkin anak kita sudah dipanggil dulu dan kita tidak mengerti, tetapi engkau dengan saya hari ini kau berkata dalam diri, Tuhan terima kasih, aku orang pilihan. Ini kesempatan. Waktu yang singkat. Next. Hidup yang kita hidupi adalah hidup yang sementara. Bilang dengan saya, hidup sementara. Bilang dengan saya, hidup ini akan berakhir. Tidak selamanya. Kalau begitu, mari kita pergunakan waktu yang ada ini. Waktu yang darurat ini dengan baik-baik. Kepada siapa kegerangannya? Kepada Tuhan Allah yang memberikan hidup ini bagi kita sekalian.
Dan di waktu darurat ini jangan kita pergunakan salah. Kita pergunakan yang sebenarnya. Masa hidup manusia sesuai dengan pengamatan Musa, Alkitab berkata hanya 70, selebihnya 80 dan lain sebagainya. Tetapi dalam Kejadian berkata di sana, Kejadian 6 ayat yang ketiga di sana berkata, berfirmanlah, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam hidup manusia. Dan Alkitab berkata manusia adalah daging, tetapi umur akan 100. Saya berpikir, yes, dalam pemahaman saya kita bisa mencapai umur 100. Alkitab bilang 120 tahun. Tetapi kondisi membuat, keadaan membuat, situasi membuat, maka umur manusia kadang-kadang ya 50, 60, semakin menurun. Semakin menurun. Orang tua dulu sampai bisa 100, bisa 80-an, 90-an. Bapak umur berapa? Bapak umur berapa sekarang? 63. Bapak sudah botak kan? 60-an. Om umur berapa? 55. Om sudah rambut putih kan? Sama dengan saya kan? Saya hampir 54. Tapi saya masih gagal, Om. Betapa dasarnya. Di waktu itu seperti itu. Yes. Next. Waduh, waktu kenapa jalan terus? Tinggal 10 menit lagi. Pentingnya kita perhatikan hidup ini. Efesus bilang begini, Efesus 5 ayat 16, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-harinya adalah hari yang yes. Tetapi kadang-kadang kita ada di dalam kelompok itu. Betapa sedihnya kita memahami bahwa waktu ini darurat, tetapi kita masih saja berputar-putar di situ. Kita tahu ini waktu yang jahat, tetapi kita tidak keluar dari zona itu. Kadang-kadang kita ada di zona itu. Betapa cuma hari Minggu saja kita datang angkat tangan menyembah Tuhan. Sesudah itu hari Senin kita ada dalam zona yang dibilang oleh Efesus, Rasul Paulus kepada Efesus berkata begini, pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik. Hari-hari ini hari yang jahat. Menjadi sebuah pertanyaan, apa sikap atau gaya hidup kita di tengah dengan kondisi yang darurat? Next. Mari bilang sama-sama yang pertama di atas, 2, 3. Ada prioritas dalam hidup ini. Artinya kalau kita prioritas, kita hidup fokus membangun kehidupan rohani ini. Ada prioritas karena kita tahu bahwa hidup ini harus sementara. Ada banyak ayat-ayat Alkitab di sana mereka bilang, oh hidup ini kayak bayang-bayang, kayak rumput malu, kayak uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Banyak ayat berkata seperti itu. Tetapi mari engkau dengan saya, Bapak Ibu Saudara, mari kita pergunakan waktu ini. Kita prioritaskan. Dan di sana hal yang pertama, mari kita mempersembahkan hidup ini. Oh dahsyat. Kita harus mempersembahkan hidup ini. Kita Roma berkata, Roma 12 bisa dibuka, 12 ayat 1 dan ayat 2. Coba dibuka. Atau salah satu yang buat tinggal kita baca buat saya. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Ini sebuah kemurahan bagi kita. Rasul Paulus bilang, supaya kamu mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dia tidak minta sesuatu yang muluk-muluk, yang mahal-mahal dari diri kita. Tetapi Alkitab bilang, mari kita mempersembahkan hidup ini menjadi persembahan yang hidup. Tuhan tidak melihat dengan apa yang kita miliki. Ini kan bonus sebenarnya. Yang Tuhan rindukan di tengah-tengah
situasi yang darurat ini kita mempersembahkan yang terbaik dari tubuh ini kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan yang berikutnya, di sana bilang begini, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Oh, saya berdoa supaya semua kita yang hadir hari ini menjadi prioritas kita mempersembahkan berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang kudus. Next, kembali ke slide lagi. Yang kedua, mari kita cari kerajaan Allah dan kebenaran. Sama-sama bilang, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Itu prioritas. Dan dalam Matius berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Sebab hidup yang kita hidupi sekarang, apa yang kita miliki sekarang, anakmu berhasilkah, keluarga diberkatikah, itu bonus adanya. Tetapi yang terpenting, mari prioritaskan cari Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sebab Mazmur bilang, aku bawa kamu ke air yang tenang, aku bawa kamu kepada yang berbicara. Tuhan terus menuntun kehidupan kita ini. Maka jikalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita. Sebab mari prioritaskan hidup di tahun ini. Sebab tahun ini kita akan melewati. Tahukah saudara, ini sebuah pemeliharaan sempurna dalam hidupmu. Kalau engkau ada sebelum engkau masuk tahun 2022, tahu sadarkah bahwa ini sebuah pemeliharaan Allah yang sempurna ini. Sebab mencari kerajaan Allah utama. Sebab kalau tahun yang 2021 kita sudah lewati, dan tidak lama lagi kita masuk tahun 2022. Sadarkah bahwa itu sebuah kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari sungguh-sungguh mempersembahkan. Tuhan, aku hari ini aku mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab tahun yang aku lewati, hari-hari yang aku lewati, aku tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Mau kita buat persembahan kepada Tuhan. Mari cari Tuhan. Next. Yang kedua, mari baca sama-sama yang di atas. Waduh, mari kita cari dan kita pikirkan perkara di atas. Ulang baca mulai sepasal ini. Apa yang kita kerjakan? Mari kita kerja buat Tuhan. Pujian tua, pujian lama, bilang begini. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar terlalu manis. Lalu kita bilang, mari kita cari Tuhan dan pikirkan perkara-perkara yang dia. Sebab kenapa? Dunia ini yang sekarang tinggal ini semua darurat dan akan lenyap dan habis perkara. Sebab ada satu dunia yang Tuhan siapkan, apa namanya? Surga. Bilang dengan saya surga. Bilang dengan saya surga. Makanya dunia ini dunia sementara. Kita semua akan kembali kepada surga. Tapi saudara, ada beberapa tokoh yang saya ambil, dan Maria dan Marta, yang nanti pulang berbaca dalam Lukas 10. Di sana ditulis begini, ini sederhana saja. Di dalam terjemahan sederhana. Kenapa Tuhan bilang, oh Maria sibuk dengan dirinya sendiri? Sebenarnya no problem Marta. Sebenarnya no problem Marta sibuk di dapur, nggak apa untuk apa, untuk kampung tengah kan? Kalau pagi ini kalau tidak makan pasti dimentar datang ke ibadat kan? Iya. Pasti pulang berantem kan dengan suami kalau tidak masak kan? Itu kan sebuah kebutuhan untuk hidup ini. Sebenarnya Marta nggak mau problem secara logika, nggak apa-apa. Tuhan bilang, oh Maria menerima yang terbaik, tidak begitu dalam Alkitab. Tetapi coba saya sederhanakan. Sebenarnya kenapa sih dibilang, oh Marta sibuk dengan dirinya? Tetapi yang pertama yang saya bilang, ini sederhana.
pemahaman saya. Kadang-kadang ini sekarang udah canggih karena udah duduknya agak jauh-jauh. Dulu kan usianya kan panjang gitu. Kadang-kadang kita bawa HP, kita tidak serius dengan mendengar firman Tuhan. Sekarang kan orang tidak bawa Alkitab ini. Sekarang semua bawa HP kan. Kadang-kadang kan bosan dengan pendetanya. Main game, kadang-kadang main game. Mungkin Maria sibuk seperti itu, Marta mungkin sibuk kayak gitu dengan kondisi sekarang. Kadang-kadang kita tidak mau konsentrasi. Makanya kita tidak berpikir perkara yang biasa. Saya kutip dari Ibu dia bilang, baru waktu yang mau datang ke ibadah, aku melangkahkan hari ini aku berjumpa dengan Tuhan, dan hari ini hari terakhir aku dengan Tuhan. Waduh, itu tertulis dalam pikiran. Waktu bangun pagi Tuhan, ini hari terakhirku bagiku. Aku akan pergunakan sebaik itu untuk Tuhan. Sebab aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tak kalau aku jalan, aku terseduh, aku jatuh, aku mati. Innalillah. Sebab itu mari pergunakan waktu sebaik itu. Aku datang ke gereja, datang sungguh-sungguh. Jangan datang asal-asal seperti Marta. Marta sibuk di dapur. Dia tidak konsentrasi dengan firman. Kadang-kadang kita sibuk dengan HP, padahal nanti hari ini apa ya? Wah, bisnis saya kan apa ya? Hari ini bisa laku nggak? Itu pola Marta. Bukan masalah makan minumnya, dengar baik-baik, tetapi fokus ini bukan kepada firman Allah, tetapi dengan kebutuhan, dengan persoalan masalah yang dia hadapi hari ini. Dan kenapa dibilang Maria menerima yang terbaik? Saya percaya engkau dengan saya yang hari ini hadir. Kita adalah golongan Maria yang menerima yang terbaik. Dan Tuhan bilang, hei, kamu yang terbaik. Aku jumpa engkau yang terbaik seperti Maria. Masuki bulan Natal, mari hadirkan Tuhan di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Kita menjadi mata-mata yang luar biasa. Ya, Maria ya Yesus. Next, yang berikutnya, belum. Yang berikutnya, gadis yang bijaksana. Ini rumah toko yang saya lihat, 10 gadis, 5 bodoh dan 5 bijak. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Mungkin kita kategorikan 5 ini kenapa sih? Apakah mereka bukan orang-orang yang mengikuti Yesus pada ini gadis yang setia, yang beribadah kepada Tuhan seperti engkau dengan saya? Tetapi waktunya Tuhan datang, waktunya mempelai datang. Apa yang terjadi pada saat itu? 5 terpisah, 5 bersama-sama dengan mempelai, dan 5 tertinggal. Bukan masalah apa yang terjadi waktu itu. Mereka mempelai datang, mereka bilang mereka tidak siapkan minyak dalam bumi. Mempelai datang, dan apa yang mereka berkata? Tafsiran yang sederhana yang saya lihat, bukan masalah minyaknya. Boleh-boleh saja mereka kasih, karena itu saudara saya akan memberikan minyak. 5 bodoh itu minta, adakah minyak bagimu untuk mengisi pelita yang ada? Bapak Ibu Saudara, ini tidak berbicara tentang makan minum dan materi yang ada, tetapi berbicara tentang kekekalan. Hidup ini kita sendiri bertanggung jawab. Anak mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Bapak mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Mama mempertanggungjawabkan diri kepada Tuhan. Tak kalah mempelai itu datang. Waktu 5 ini yang bodoh ini datang, saudara minta minyak bro. Aku kehabisan minyak. Sebab mempelai sudah datang ini gelap. Apa yang dikatakan oleh orang bijak, 5 bijak ini, pergi ke warung sana membeli. Saya sudah mereka pergi. Masa darurat yang tertutup, bisa datang. Mari camkan baik-baik Bapak Ibu. Ada waktunya dia akan datang. Masa darurat itu selesai nanti. Sudahkah kita mempersiapkan pelita kita dengan minyak itu? Di
tengah-tengah masa-masa darurat ini dia akan datang. Sebab itu mari mempersiapkan hati kita dengan minyak ilahi, dan dia akan datang. Sudah selesai kan? Satu lagi, 2 menit lagi. Oke. Next. Yang terakhir, mari kita berjaga-jaga di tengah kondisi yang darurat ini. Kita tidak bisa buat apa-apa, hanya kita berjaga-jaga dan berdoa. Dia akan datang dan akan menjemput engkau dengan saya, asalkan kita berjaga. Dalam firman hari ini, di tengah-tengah kondisi yang darurat ini, terus mempersiapkan diri untuk menanti dia yang lebih dalam lagi. Prioritaskan hidup ini, mari mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita cari perkara di atas, di mana Tuhan ada. Karena dia bersedia, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang siap dalam penantian. Tuhan memberkati. Terima kasih. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus."
Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Katakan pujian, hatiku percaya. Kita akan ambil. Refnya sekali. Katakan hatiku percaya.
syukur hari ini. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hari ini yang kami dengar mengingatkan kami dengan waktu yang ada. Sebab kami tidak pergunakan waktu yang ada ini dengan baik. Apa jadinya hidup kami? Sebab itu Tuhan meteraikan firman ini bagi kami semua. Bagi kami yang ada di tempat ini, bagi mereka yang mendengar lewat media, yang ada di rumah mereka masing-masing, kami mengangkat tangan, melepaskan berkat ke atas mereka. Tuhan berkati kami semua. Biarlah hari ini kami mendapatkan berkat dari Allah, dan kami terus melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan terus memuliakan Tuhan. Prioritas hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Menteraikan firman ini bagi kami sekalian. Kami akan pulang-pulang membawa berkat itu. Kami akan pulang, kami dilepaskan. Kami akan pulang, kami memberikan harapan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas mereka. Tuhan semakin bertambah-tambah dan mereka semakin berkurang-kurang. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita yang pertama ini. Haleluya, haleluya. Engkau yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati air minuman-Mu. Tuhan akan memberkati makanan-Mu. Dan Tuhan akan melalui engkau dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan terus bawa engkau ke air yang tenang dan ke padang yang berumput hijau. Gada dan tongkat-Mu akan menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus itu tinggal menyertai kita sekalian dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.